Hai Smart Parents, apa kabarnya nih? Selamat datang lagi di channel YouTube Ida Plus Growing Center. Ketemu lagi sama saya Uya. Nah, di video kali ini akan ada bahasan karena banyak banget stereotip, bahkan teman-teman saya sendiri, kenalan-kenalan saya sendiri yang menyangka bahwa kalau anaknya bawel, maka anak ini punya bakat buat public speaking. Atau anak ini sebenarnya sudah bisa melakukan public speaking. Pertanyaannya berarti kalau yang pendiam dan nggak suka ngomong, nggak bisa dong public speaking. Pantengin sampai habis ya videonya. Nah, kita mulai yuk ceritanya. Nah, smart parents, emang bener sih kalau teman atau siapapun yang ngomong, kalau misalkan anaknya bawel atau kita sendiri bawel dan suka ngomong, itu lebih jago public speaking. Mungkin bukan lebih jago, tetapi sesimpel kita yang bawel, termasuk saya, itu punya privilege untuk public speaking. Privilege-nya apa sih? Privilege-nya itu adalah, ya sesimpel karena kita suka ngomong, emang kita bawel aja gitu. Bukan karena kita punya kemampuan untuk melakukan public speaking, presentasi yang bagus, punya struktur kata, bisa menggerakkan orang. Enggak, belum sampai ke sana. Kita punya potensi atau kita punya bekal bahwa kita suka ngomong. Jadi ya kita lakukan apa yang kita sukai. Kan kira-kira kayak begitu ya. Karena begini juga, kalau anak kita suka ngomong atau siapapun yang suka ngomong, lalu tiba-tiba stereotip yang beredar kan kalau anaknya bawel atau seseorang itu bawel, maka dia tuh jago public speaking. Enggak juga loh. Saya pernah mendapati satu situasi di mana ada orang, dia ini bawel memang, suka ngomong, dan kita kalau cerita sama dia tuh kadang-kadang dia cerita terus, banyak banget ceritanya. Lalu stereotipnya adalah anak ini mahir public speaking. Maka itu di satu organisasi, anak ini didampuk sebagai orang yang melakukan presentasi atau melakukan promosi dari kegiatan-kegiatan organisasi tersebut gitu. Dan apa yang terjadi ketika anak ini melakukan presentasi? Anak ini melakukan presentasi dengan muter-muter, boros kalimat, bicaranya banyak, nggak berhenti-berhenti, nggak tahu kapan harus berhenti, kapan harus closing gitu ya. Jadi terus-terusan gitu, dan lama-lama jadi mengantuk, jadi dragging gitu kalau kata anak-anak zaman sekarang. Nah, ini terjadi kenapa? Karena kalau misalkan anak atau seseorang itu suka ngomong, public speaking itu kan sesuatu yang perlu ditata, dan sifatnya itu adalah keterampilan. Sedangkan suka ngomong ataupun pendiam itu adalah preferensi, kecenderungan dari profil kita aja gitu. Saya suka ngomong. Ada kok teman saya yang kalau ketemu pendiam gitu, tapi pas tiba-tiba dia diberikan kesempatan untuk berbicara, untuk melakukan presentasi, atau untuk ngapain aja, dia bisa ngomong bahkan lebih keren daripada saya. Maksudnya bukan berarti saya keren ya, dalam artian adalah, ya ini buat gambaran aja kalau pendiam tuh nggak berarti dia nggak bisa public speaking, sedangkan yang suka ngoceh atau yang bawel kayak saya contohnya, itu jago public speaking. Nggak begitu, karena public speaking itu adalah keterampilan, pendiam dan juga suka bicara itu adalah preferensi dan juga kecenderungan profil dari diri. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Jadi kita pahami bersama kalau rajin ngomong belum tentu bisa public speaking. Dan yang pendiam bukan berarti juga tidak punya keterampilan buat public speaking. Public speaking itu kan berbicara di depan umum. Simpelnya kalau kita pernah ngomong atau ngobrol, nongkrong gitu sama teman-teman kita, lebih dari 2 orang, misalkan saya ngobrol, atau 2 orang gitu, lebih dari 1 orang. Kita ngobrol bertiga atau berempat, terus ada satu momen saya menceritakan, gila kemarin gue liburan ke Bali misalkan, atau nggak ke Puncak, macetnya, buset deh. Itu lo tau kan keluar tol Ciawi itu langsung macet. Itu sudah merupakan public speaking. Gitu, itu sudah definisi dari public speaking. Tinggal cara melakukan public speakingnya atau menyampaikan ceritanya aja yang akan kita kelola bersama gitu. Anak-anak kita juga pasti merasakan atau pernah mengalami kejadian tersebut kok. Dia atau mereka ngobrol di depan teman-temannya, pas lagi ngobrol sama acara keluarga, atau bahkan lagi ngobrol di depan kita, orang tuanya, ayah, ibu, itu sudah melakukan public speaking gitu. Dan karena public speaking ini adalah keterampilan, maka semua orang, baik itu yang suka bicara ataupun yang tidak suka bicara, anak-anak terutama,
itu punya kesempatan yang sama buat melatih keterampilan public speaking ini. Bahkan biasanya anak-anak yang pendiam itu lebih cetar ketika melakukan public speaking. Kenapa? Karena anak yang pendiam itu cenderung thoughtful, lebih perhatian dan lebih care sama detail-detail, dan dia lebih memikirkan segala sesuatunya. Semua yang keluar dari ucapannya itu dipikirkan betul-betul sehingga kalimat-kalimat yang keluar itu lebih powerful. Plus, kita seringkali tidak punya ekspektasi terhadap anak-anak yang pendiam ketika dia disuruh berbicara, menyampaikan pesan, menyampaikan pendapat, atau menyampaikan komentarnya aja gitu terhadap satu topik. Dan yang ditampilkan itu seringkali di luar ekspektasi kita. Karena seringkali kita punya stereotip ketika kita melihat anak yang pendiam. Ya paling ngomongnya cuman, "Hello, my name is Uya. I think your topic is good. Thank you." Dan ternyata banyak anak-anak zaman sekarang terutama yang ketika mendapatkan kesempatan untuk berbicara, dia bisa menyampaikan dengan baik banget. Hal ini bikin kita kagum dan kaget. Set deh, ternyata dia bisa ya public speaking. Jadi yang terpenting dari public speaking adalah bukan anak kita itu suka bicara, bawel, ataupun dia pendiam. Yang penting anak kita mampu menyampaikan isi pikirannya, pendapatnya, atau menyampaikan apapun keinginannya dengan cara yang baik, dengan kalimat yang jelas, dengan struktur kalimat yang enak untuk didengar dan mudah kita pahami. Oke, plus dia pasti menyampaikan dengan tutur kata yang jelas dan juga santun. Jadi kalau emang anak kita punya preferensi untuk nggak mau banyak ngomong, ataupun kita cenderung untuk nggak suka ngomong, nggak apa-apa. Nggak usah khawatir, bisa presentasi nggak ya? Bisa menceritakan isi pikirannya nggak ya? Nanti kalau ketemu orang gimana ya? Kalau di sekolah ini banyak project buat presentasi gimana ya? Karena semua keterampilan di muka bumi ini bisa kita pelajari terlepas dari profil diri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.